Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu film Jerman bergenre thriller yang berjudul Iron Doors. Film ini berkisah tentang seorang pria yang tiba-tiba terbangun di lemari besi beton yang aneh setelah semalam meminum dan menyadari bahwa dia terjebak. Dengan bantuan pendamping perempuan tidak terduga yang juga terjebak, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum mati kelaparan. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia nampak masih pusing karena semalaman mabuk berat bersama teman-temannya. Dan kita sebut saja pria ini adalah Mark. Sebangunnya, Mark terlihat sangat kebingungan karena dia tiba-tiba berada di sebuah ruangan kosong yang terkunci. Di ruangan itu juga hanya ada sebuah loker yang terkunci, bahkan yang membuatnya jijik ada tikus yang sudah menjadi bangkai. Mark terus mengintari seisi ruangan itu mencoba mencari jalan keluar, namun rupanya sia-sia karena semuanya terkunci dan tidak bisa dibuka. Kemudian, Mark memeriksa jam tangannya yang menunjukkan tanggal 1 April, sekitar pukul 9 pagi. Mark begitu kesal dan menyangka dirinya sedang dikerjai oleh para temannya yang sengaja meninggalkannya sendirian di ruangan tersebut. Dia pun ingin mencoba menghubungi para temannya, namun sialnya ponsel miliknya tidak ada sinyal, membuat dirinya semakin uring-uringan. Lalu hanya bisa berteriak terus memanggil nama teman-temannya yang diyakini memang berulah padanya. Dia terus mencari kemungkinan orang yang sedang mengawasinya dari luar. Namun Mark sama sekali tidak menemukan apapun sejenis kamera pengawas dan yang lainnya. Dengan santainya juga Mark kencing di salah satu sudut dinding di sana. Beberapa saat kemudian Mark juga bingung harus ngapain lagi. Dia pun tertidur di sana cukup lama dan terbangun kembali karena merasa haus dan juga lapar. Dia termenung sejenak, lalu kembali berteriak meminta agar dibukakan sembari memukul-mukul pintu besi itu. Namun lagi-lagi dia tidak mendapatkan respon apapun, membuatnya semakin marah. Terlebih Mark masih merasa bingung dengan apa yang sedang dirinya alami itu. Kemarahan Mark pun menjadi-jadi karena udara di ruangan itu kini dipenuhi dengan bau bangkai dan air kencingnya yang cukup tajam. Luapan amarahnya itu ia salurkan dengan mencoba membuka paksa lemari loker yang ada di sana. Namun lemari itu tetap tidak bisa dibuka. Kemudian tak terasa sudah berganti hari. Kini Mark sudah 2 hari terkunci di ruangan besi tersebut. Mark nampak kini sudah merasa frustasi karena dia masih belum bisa keluar dari ruangan itu. Terlebih kini bangkai tikus pun sudah dipenuhi belatung yang mengeluarkan bau yang semakin menyengat. Mark kini dehidrasi merasa sangat kehausan. Demi bertahan hidup, Mark pun dengan sangat terpaksa meminum air kencingnya sendiri walau merasa muak. Tak hanya itu, yang kini membuat Mark kesal saat dirinya memeriksa ponsel untuk mencari jaringan, tanpa sengaja ponselnya terjatuh hingga berantakan, membuatnya semakin kesal dan langsung menghantam lampu. Pada saat itu pula ternyata dalam lampu itu menjatuhkan sebuah kunci. Mark pun langsung menduga jika itu adalah kunci lemari loker. Kemudian ia mencoba membukanya dan ketika dibuka ternyata di dalam lemari loker itu terdapat 2 tabung nitrogen dengan berbagai alat sambungnya termasuk pahat dan juga palu. Mark tak mau mengulur waktu yang kemudian dia langsung memasang nitrogen dengan alat yang tersedia itu. Beberapa saat setelah terpasang, Mark mencoba untuk membakar alat pemadam api, upaya agar ada air yang keluar. Namun ternyata hal itu sia-sia. Dia lalu berikhtiar lain dengan mencoba membakar pintu besi berharap dapat melelehkan pintu atau dapat membukanya. Namun lagi-lagi upayanya hanya membuatnya membuang tenaga tanpa hasil. Dia lantas murka dan memahat pintu besi yang tak ada gunanya. Bahkan menghancurkan alat di langit-langit serta membanting lemari loker. Kemarahan Mark yang sia-sia itu membuat dirinya merasa frustasi tidak bisa keluar dan akan mati konyol di dalam ruangan itu. Namun Mark kini menjadi berpikir jika kejadian ini pasti adalah ulah orang yang memang sengaja ingin dirinya tewas. Hal itu membuat Mark kembali bersemangat agar bisa keluar dan bisa menemukan pelaku yang membuatnya seperti itu.
Tak lama kemudian Mark menyadari jika di balik lemari loker ada celah dinding yang ia yakin bisa dibobol. Mark pun langsung mencobanya dengan pahat dan palu untuk melubangi sedikit demi sedikit dinding tersebut. Perlahan demi perlahan dia terus memahat dinding tersebut, namun dirinya tak cukup tenaga dan kini merasa kelelahan karena tidak makan, minum, dan terlebih ia merasa sesak karena udara di sana. Mark nampak tidak menyerah, dia pun nekat menghirup nitrogen, meminum kembali air kencingnya, bahkan memakan belatung yang berasal dari bangkai tikus. Hal tersebut terpaksa ia lakukan setidaknya demi menambah tenaga untuk kembali membobol tembok. Selanjutnya dia melanjutkan pembobolan dengan semangat. Sedikit demi sedikit mulai terlihat besi cor dari tembok itu, membuat Mark nampak mendapatkan secercah harapan. Sebelum melanjutkan lagi, Mark memilih untuk istirahat sejenak, memulihkan tenaganya. Singkatnya setelah istirahat, dia langsung menggunakan tenaga maksimal untuk menyelesaikan hingga berhasillah dia membobol tembok tersebut. Saat Mark masuk ke dalam lubang yang ia buat, ternyata itu bukanlah jalan keluar, melainkan ruangan yang masih sama persis dengan sebelumnya. Tentu seketika Mark pun tertunduk pasrah dan kecewa seakan dirinya sia-sia. Namun di ruangan tersebut sedikit ada perbedaan dari mulai lampu yang kedip dan ada lampu tergeletak dengan sebuah peti mati. Mark pun mengambil pahat dan memeriksa peti mati tersebut karena dirasa takut membahayakan. Lalu saat ia buka ternyata di dalam peti mati itu ada seorang wanita yang langsung tiba-tiba terbangun ketakutan. Wanita ini bernama Bella. Rupanya Bella pun tidak berbeda dengan Mark. Dia juga baru saja ada di tempat itu. Mereka berdua mencoba berbincang, namun ternyata Bella tidak bisa berbahasa Jerman, sehingga mereka pun bingung untuk berkomunikasi. Mark yang masih sangat frustasi dengan ruangan semua terkunci memutuskan untuk beristirahat tidur. Sedangkan Bella masih kebingungan dan hanya dapat melamun saja. Singkatnya, di hari ketiga Bella membangunkan Mark karena dirinya kini sudah merasa jika Mark bukanlah orang jahat. Dan ia yakin jika Mark juga orang yang sama-sama kebingungan karena tiba-tiba berada di tempat tersebut. Setelah Mark bangun, mereka berdua pun mencoba komunikasi isyarat, yang intinya mencoba membobol dinding ruangan itu bersama. Mereka lalu bergantian mencoba membobol dinding itu. Setelah beberapa jam nampak Mark sudah merasa kelelahan bahkan tangannya terluka. Begitu juga Bella yang tidak kuat jika harus membobol dinding tersebut. Beberapa saat Bella pergi ke ruangan sebelah karena ingin buang air kecil. Mark pun tiba-tiba menyodorkan sepatunya pada si Bella berniat meminta air kencingnya karena kehausan. Bella yang tidak paham itu mengira jika Mark akan melakukan macam-macam padanya. Mark lalu mencoba menjelaskan jika dirinya hanya ingin meminta air kencing Bella karena kehausan. Kemudian Mark meminum air kencingnya dan menawarkan juga pada Bella. Awalnya Bella ragu karena merasa jijik, namun ia sadar dirinya juga haus. Akhirnya dia pun ikut meminum air kencingnya. Selanjutnya Mark kembali meneruskan membobol dinding itu, didampingi oleh Bella yang termenung meratapi kejadian tersebut. Bella mengeluh jika semua ini kemungkinan adalah cobaan dari Tuhan, karena seharusnya si Bella pada hari itu sudah menikah. Mark yang melihat Bella terus menangis, dia sembari membobol dinding menyempatkan untuk menghibur Bella agar bisa kembali tersenyum dan kembali tenang. Namun di tengah usaha itu Mark semakin lelah bahkan kehabisan tenaga hingga membuatnya kembali terluka. Kesehatan Mark juga nampak terganggu karena kecapean. Bella pun inisiatif menutup dan menahan luka tangan Mark dengan ikat kepalanya. Lalu mereka kembali mencoba membobol dinding itu dengan Bella yang memalu pahat. Namun nampaknya itu akan cukup lama karena Bella tak cukup kuat tenaganya. Di saat mereka fokus dengan pahat, tiba-tiba pintu besi terdengar akan terbuka. Mereka berdua pun sontak langsung berlari menuju pintu tersebut. Namun seketika pintu itu kembali menutup. Mereka berdua pun kesal karena merasa dipermainkan. Meski begitu Bella dan Mark meneruskan membobol dinding dan seketika terdengar kembali pintu besi akan terbuka lagi. Tapi kembali tertutup saat mereka hendak menuju pintu itu.
Beberapa kali hal tersebut berulang ketika mereka berdua melihat pintu tersebut. Dengan kejadian itu, Mark pun yakin jika mereka tidak boleh menengok ketika pintu itu akan terbuka. Dan saat mereka mencoba berjalan mundur menuju pintu, benar saja akhirnya pintu itu pun terbuka dan mereka masuk ke dalam ruangan lain. Lagi-lagi Mark sangat kecewa karena pintu itu bukanlah jalan keluar, melainkan masuk kembali ke ruangan yang tidak jauh berbeda dengan dua ruangan sebelumnya. Di ruangan tersebut kini terlihat sebuah liang kuburan yang di pinggirnya ada lampu ruangan yang tergeletak. Mereka berdua jelas keheranan dan harus melakukan apa lagi untuk dapat keluar dari ruangan tersebut. Terbesit ide keduanya untuk menggali dinding kuburan yang tidak menghadap pada pintu, berharap seperti pintu ruangan sebelumnya. Hal itu pun mereka berdua coba lakukan, tapi setelah beberapa saat mereka praktekkan nampaknya hanya sia-sia saja. Apalagi kini Mark sudah begitu kecapean dan daya tahan tubuhnya semakin melemah hingga dirinya tergeletak, lemas, frustasi, dan depresi. Depresinya Mark itu membuat terus berteriak di ruangan tersebut seolah menantang apalagi kemauan si pelaku yang membuatnya kini terjebak di ruangan. Mark juga menodongkan pahat pada Bella seakan mengira itu yang diharapkan sang pelaku. Nampak Mark sudah sangat kacau dan tidak bisa mengendalikan diri. Bella pun menenangkan dan mengangkat Mark yang tak ada tenaga itu agar beranjak dari liang lahat. Setelah itu di samping Mark yang tergeletak lemas, Bella terus mengeluh berteriak meminta tolong agar mengeluarkannya. Bella sangat kebingungan dengan apa yang kini terjadi padanya. Dari tangisannya itu Bella nampak mulai tumbuh kepedulian pada Mark. Dia menahan air matanya dan meminumkan pada mulut Mark. Hal itu terus ia lakukan dan situasi pun seketika berubah hingga mereka saling bercumbu satu sama lain. Di tengah keletihan itu hingga mereka tertidur bersama. Singkatnya, Mark pun terbangun terlebih dahulu dan menyelimuti Bella yang kedinginan. Hingga tak lama kemudian terdengar pintu besi pun terbuka. Mark lalu bergegas membangunkan Bella dan perlahan mereka berdua berjalan mundur menuju pintu besi itu. Hingga terbukalah yang memperlihatkan sebuah pemandangan yang begitu indah. Setelah berusaha keluar dari ruangan tertutup itu, akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar yang begitu indah. Ya, memang nggak ada lanjutan atau penjelasan dari film ini. Jadi, simpulin aja sama teman-teman sendiri apa maksud dari film ini. Oke, sekian dari Mimin dan film pun tamat.